teman-teman semuanya, kenalin namaku Amriesa Kusuma. Di sini aku akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati yang biasa disebut dengan biotik, dan sumber daya alam non-hayati yang bisa disebut dengan abiotik. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati ia berasal dari benda mati atau unsur fisik. Contohnya yaitu air, tanah, udara, batuan, dan lain sebagainya. Selain jenis sumber daya alam, ada pun pengelompokan sumber daya alam. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan sifat. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifat yaitu ada tiga. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam tidak dapat habis. Sumber daya alam dapat diperbarui yaitu artinya dia bisa pulih dalam waktu relatif singkat. Contohnya air, tanah, tumbuhan, hewan, dan udara. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui artinya jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, perak, besi, nikel, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat habis, yaitu sumber daya yang terus ada tanpa perlu diperbaharui. Contohnya itu matahari, angin, energi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengelompokan berdasarkan pemanfaatannya. Ada sumber daya alam energi dan sumber daya alam material. Sumber daya alam energi digunakan sebagai sumber energi, contohnya matahari, angin, air terjun, ombak, panas bumi, dan sejenisnya. Sedangkan sumber daya alam material, ia dimanfaatkan sebagai bahan baku, contohnya kayu, pasir, batu, kapur, dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan lokasinya, seperti sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestrial berasal dari daratan, contohnya tanah, hutan, hasil tambang, flora, dan fauna. Sedangkan sumber daya alam akuatik yaitu berasal dari perairan, contohnya ikan, udang, rumput laut, terumbu karang, air laut, dan air tawar. Selanjutnya itu manfaat sumber daya alam. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber kebutuhan hidup seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua yaitu sebagai sumber energi seperti bahan bakar, batu bara, dan gas alam yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan bahan bakar. Yang ketiga yaitu sebagai sumber pendapatan dan ekonomi seperti hasil dari pertanian yang menjadi sumber penghasilan petani. Kebutuhan yang keempat yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem seperti hutan sebagai paru-paru dunia yang menjadi sumber utama penghasil oksigen. Selanjutnya ada upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, contohnya itu rebiosasi dan penghijauan. Yang kedua yaitu penggunaan energi terbarukan, contohnya mengembangkan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketiga yaitu pengurangan eksploitasi berlebihan, contohnya penggunaan tambang yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah, contohnya penegakan hukum lingkungan dengan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang merusak lingkungan. Yang kelima, ada edukasi dan kesadaran masyarakat, contohnya dengan melakukan kampanye hemat energi dan pengurangan sampah. Yang keenam, yaitu pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan cara inovasi dalam daur ulang dan pengolahan limbah. Contohnya mengubah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Dan yang ketujuh yaitu pengolahan SDA secara adil dan transparan.
Jadi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumber daya alam, supaya mereka itu bisa ikut mengelola dan mengembangkan manfaatnya sumber daya alam. Selanjutnya adapun tantangan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Contohnya penebangan hutan secara liar, mengurangi habitat hewan dan menyebabkan erosi tanah. Yang kedua yaitu ada ketidakseimbangan ketersediaan dan kebutuhan. Jadi beberapa sumber daya alam hanya tersedia di wilayah tertentu, namun permintaan global tinggi. Contohnya, negara yang tidak memiliki cadangan minyak bumi harus mengimpor dengan biaya yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam itu sering menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang keempat yaitu perubahan iklim. Jadi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, terutama bahan bakar fosil, dapat meningkatkan pemanasan global. Nah, dampaknya itu ada kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrim. Dan yang kelima yaitu ketidakadilan distribusi. Jadi sumber daya alam itu tidak selalu dikelola secara adil, sehingga ada negara atau kelompok yang lebih diuntungkan. Contoh, perusahaan besar menguasai tambang emas, sementara masyarakat sekitar tetap miskin. Dan yang keenam yaitu konflik dan perebutan sumber daya alam. Jadi beberapa wilayah mengalami konflik karena perebutan sumber daya alam, seperti perebutan minyak, gas, dan air. Contohnya, sengketa laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam. Dan tantangan yang ketujuh yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Jadi semakin banyak manusia, semakin besar kebutuhan sumber daya alamnya, terutama air, tanah, energi, dan pangan. Jadi kalau tidak ada pengelolaan yang bijak, apakah sumber daya alam mencukupi untuk generasi mendatang? Nah, materi selanjutnya yaitu ada sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu energi matahari yang biasa digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Sumber energi yang kedua yaitu energi angin yang biasa digunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Sumber energi yang ketiga yaitu energi air atau hidroelektrik yang dimanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Sedangkan sumber energi yang keempat yaitu energi biomasa yang digunakan bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan sampah organik untuk menghasilkan energi.